Namo Buddhaya sahabat Dhamma, kemelekatan adalah salah satu hal yang paling sering membuat manusia terjebak dalam penderitaan. Dalam ajaran Buddha, kemelekatan disebut sebagai upadana yang berarti menggenggam atau berpegang erat pada sesuatu. Dalam Digha Nikaya 3, halaman 230 dan 276, Samyutta Nikaya 5 halaman 59, dan dalam Wibhanga halaman 374, terdapat 4 macam kemelekatan yang seringkali menjadi akar dari masalah dalam kehidupan kita. 4 jenis ini adalah kamupadana atau kemelekatan pada kenafsuan, ditupadana atau kemelekatan pada pandangan, silabatupadana atau kemelekatan pada upacara-upacara, dan atawadupadana atau kemelekatan pada ego. Kemelekatan ini tidak hanya menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati, tetapi juga membuat kita terjebak dalam lingkaran penderitaan. Mari kita bahas masing-masing dengan lebih mendalam, agar kita bisa memahami bagaimana kemelekatan ini bekerja, dampaknya pada kehidupan kita, dan bagaimana melepaskannya. Yang pertama, kamupadana atau kemelekatan pada kenafsuan. Kamupadana adalah bentuk kemelekatan yang paling umum dan mudah dikenali. Ini adalah keterikatan pada kenikmatan indrawi seperti makanan, harta benda, hubungan, atau hal-hal lain yang memanjakan panca indera. Kemelekatan pada kenafsuan seringkali menciptakan rasa tidak puas yang tak berujung. Kita merasa bahwa kebahagiaan tergantung pada memiliki atau merasakan sesuatu. Misalnya, seseorang mungkin berpikir bahwa hidupnya baru akan bahagia setelah memiliki barang tertentu atau menjalin hubungan tertentu. Namun, setelah keinginan itu terpenuhi, muncul lagi keinginan baru, dan siklus ini terus berulang. Untuk melepaskan kamupadana, kita perlu melatih kesadaran terhadap keinginan-keinginan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membawa kebahagiaan yang bertahan lama atau hanya sementara? Dengan mempraktikkan meditasi dan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, kita bisa mulai mengurangi kemelekatan ini. Yang kedua, ditupadana atau kemelekatan pada pandangan. Ditupadana merujuk pada keterikatan pada pandangan, keyakinan, atau ideologi tertentu. Ini termasuk pemahaman atau pendapat yang kita pegang erat, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Kemelekatan pada pandangan dapat menciptakan konflik, baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang sangat melekat pada pandangannya mungkin sulit menerima sudut pandang orang lain, sehingga memicu argumen atau bahkan permusuhan. Selain itu, pandangan yang salah juga bisa menyesatkan kita, menjauhkan kita dari kebenaran. Kunci untuk melepaskan ditupadana adalah fleksibilitas dan kebijaksanaan. Kita perlu membuka pikiran untuk menerima kemungkinan bahwa pandangan kita mungkin tidak selalu benar. Dengan mempraktikkan kesadaran dan belajar dari pengalaman, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan untuk mengenali mana pandangan yang bermanfaat dan mana yang tidak. Yang ketiga adalah silabatupadana atau kemelekatan pada upacara-upacara. Silabatupadana adalah kemelekatan pada tradisi, ritual, atau kebiasaan tertentu. Ini terjadi ketika seseorang memandang upacara atau tradisi sebagai sesuatu yang mutlak, bahkan jika itu tidak lagi relevan atau bermanfaat. Kemelekatan ini dapat membuat kita terjebak dalam rutinitas tanpa memahami makna di balik tindakan tersebut. Sebagai contoh, seseorang mungkin melakukan suatu ritual karena dianggap sebagai kewajiban, tetapi tidak memahami tujuan atau manfaatnya. Hal ini
bisa membuat praktik spiritual kehilangan esensinya. Untuk melepaskan sila batu padana, kita perlu kembali kepada esensi dari praktik tersebut. Bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya melakukan ini? Apakah ini membawa manfaat sejati atau hanya karena kebiasaan? Dengan memahami makna di balik tindakan kita dapat membebaskan diri dari kemelekatan ini. Jenis yang keempat adalah atawa dupadana, atau kemelekatan pada sang ego. Atawa dupadana adalah kemelekatan pada konsep diri atau ego. Ini adalah kecenderungan untuk berpikir bahwa saya adalah pusat segalanya, dan segala sesuatu diukur berdasarkan kepentingan pribadi. Kemelekatan pada ego seringkali menjadi akar dari konflik dan penderitaan. Ketika kita terlalu melekat pada identitas atau harga diri, kita cenderung merasa tersinggung, iri, atau bahkan sombong. Misalnya, seseorang yang terlalu melekat pada pencapaiannya mungkin merasa sulit menerima kritik atau kegagalan. Melepaskan kemelekatan pada ego membutuhkan latihan kerendahan hati dan kesadaran. Kita perlu menyadari bahwa identitas atau pencapaian kita hanyalah bagian kecil dari keseluruhan kehidupan. Dengan mempraktikkan meditasi dan refleksi, kita dapat mulai melihat diri kita sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dan melepaskan keterikatan pada ego. Jadi, Kamupadana, Ditupadana, Sila Batupadana, dan Atawa Dupadana adalah rintangan yang menghalangi kita untuk mencapai kebebasan sejati. Masing-masing menciptakan penderitaan dalam bentuk yang berbeda, tetapi semuanya berakar pada ketidakpahaman kita tentang sifat sejati dari kehidupan. Dengan mempelajari dan memahami cara kerja kemelekatan ini, kita dapat mulai melepaskannya satu persatu. Perjalanan ini membutuhkan kesadaran, kebijaksanaan, dan latihan yang konsisten. Namun, hasil akhirnya adalah kebebasan dari belenggu penderitaan dan kedamaian yang sejati. Mari kita terus melatih diri untuk melepaskan kemelekatan dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar lebih banyak orang bisa memahami ajaran yang berharga ini.